Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu berbahagia. Kalau alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan rezekinya saya bisa duduk di sini untuk melakukan video podcast dalam rangka pemenuhan tugas mata kuliah keterampilan berbahasa Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anida Aulia Albarosyah Putri dengan NIM 11076211162 Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas D lebih tepatnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video podcast terkait emangnya kita mau bahas apaan sih di video podcast ini? Nah, di video podcast ini itu saya membuat video podcast ini dengan tujuan untuk mengulang kembali materi yang udah kita pelajari di sebelumnya, SMA, SMP maupun jenjang-jenjang lainnya gitu. Ini tuh untuk sekedar mengingatkan bahwa ada hal seperti ini gitu sebelum terjadi seperti sekarang. Yaitu kita akan membahas mengenai perkembangan pendidikan di Indonesia, atau lebih tepatnya sedikit sejarah perkembangan pendidikan di Indonesia. Dan di sini saya akan membahas dari perkembangan pendidikan semenjak politik etis diberlakukan, yaitu pada zaman kolonialisme Belanda ya. Nah, saya akan menjelaskannya dari situ. Oke, setelah saya sudah menjelaskan terkait apa yang akan kita bicarakan hari ini, saya langsung aja kali ya kita ke video pembahasan selanjutnya. Cikidot. Apa itu pendidikan? Oke, berbicara mengenai pendidikan ya. Sejauh mana sih kita sebenarnya tuh tahu pendidikan itu sendiri? Dan pendidikan ini akan saya jelaskan berdasarkan pengertian yang saya baca, yaitu yang pertama dari pengertiannya dari KBBI ya. Yaitu pendidikan itu adalah sebuah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang gitu, atau kelompok dalam upaya mendewasakan manusia melalui sebuah pengajaran maupun pelatihan gitu. Kemudian satu lagi ada pengertian pendidikan dari Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, yaitu pendidikan adalah usaha yang mendasar gitu dan terencana untuk menciptakan suasana belajar dan proses belajar. Hal ini ditujukan agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya untuk kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, akhlak, kepribadian, kecerdasan, serta keterampilan yang diperlukan dirinya baik di masa kini maupun di masa yang akan datang. Itu sih. Pentingkah pendidikan untuk kehidupan sehari-hari? Ya, tentu saja penting gitu. Jika kita berbicara mengenai penting gak sih atau penting tidak sih sebuah pendidikan itu untuk seseorang atau pribadi gitu. Ya tentu saja ini penting gitu. Walaupun ada orang yang bilang bahwa itu tergantung dari perspektif orangnya gitu. Tapi pada kenyataannya itu ya memang pendidikan ini sangat-sangat memberi dampak untuk kehidupan kita dan bagaimana seseorang tersebut berperilaku di lingkungan sekitar. Ini yang harus kita maknai, bahwa pendidikan itu nggak selalu melulu mengenai pekerjaan, pencapaian, uang, dan lain sebagainya. Tapi itu lebih ya. Contohnya nih, pendidikan ini juga turut mempengaruhi pola pikir seseorang, attitude seseorang, kemudian ada kepribadian seseorang, terus moral seseorang, etika, logika, dan masih banyak lagi. Mumpung lagi membicarakan pentingnya pendidikan ya, saya akan beri beberapa contoh gitu mengenai pentingnya pendidikan dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu yang pertama ya, prospek atau potensi lapangan kerja yang bagus. Iya, saya tahu bahwa potensi lapangan kerja yang bagus ini, kalimat ini tuh pasti menimbulkan banyak pro dan kontra. Mengapa? Ya, memang tidak dapat dipungkiri bahwa banyak masyarakat di luar sana yang berhasil bekerja dan sukses yaitu dalam berpenghasilan tanpa menamatkan sekolah SMA-nya atau memilih tidak melanjutkan sekolah di perguruan tinggi. Tetapi jika kita mematok ke arah sana, belum tentu nasib kita tuh sama seperti mereka. Dan belum tentu juga kita bisa mendapatkan keberuntungan sama seperti mereka.
sudah saatnya kita belajar memahami makna dari pendidikan itu sendiri. Pendidikan ini tuh memberikan skill, ya maksudnya itu memberi skill kepada para pembelajarnya ya tentunya itu akan memberikan manfaat jika ditekuni. Jadi ya maksudnya adalah pendidikan itu kita mulai ubahlah persepsi mengenai pendidikan ini. Kalau ada seseorang yang bilang pendidikan itu nggak penting, yang penting pengalaman, itu nggak salah. Pengalaman itu juga penting, namun dari adanya pengalaman tersebut kita kan jadi belajar. Itulah kita juga bisa sebut sebagai dalam proses pendidikan gitu. Pendidikan sendiri itu bisa ditempuh di non formal sama formal. Formal tuh ya kayak sekolah dan lain sebagainya. Kalau yang non formal tuh kita bisa di mana saja, karena belajar tuh memang bisa di mana saja. Belajar karena bertemu orang baru, belajar karena kita mengalami sesuatu yang baru, itu juga kita bisa sebut sebagai belajar gitu. Jadi tidak boleh kita mematok hanya ke dalam satu arah. Itu aja dia nggak sekolah bisa. Coba kalau semua orang berpikiran seperti itu, mau jadi apa? Terus kalau misalnya kita gagal, kita mau menyalahkan orang yang memberi contoh tersebut, enggak kan? Itu emang tergantung dari kita sendiri, keputusan kita sendiri. Allah tuh memberikan, ya Tuhan memberikan akal dan pikiran tuh untuk berpikir, untuk menganalisis keputusan yang akan kita buat. Apakah keputusan tersebut itu bermanfaat untuk kita atau malah justru merugikan untuk kita gitu. Itu salah satunya. Ini yang kedua, ada memperbaiki pola kepribadian diri gitu. Seperti yang sudah saya katakan ya, bahwa pendidikan itu tidak selalu melulu terkait pekerjaan, uang, pencapaian, tapi juga mengenai pembentukan karakter. Pendidikan karakter ini sangat penting ya. Dalam dunia pendidikan ini tuh harus diterapkan. Karena ya pendidikan karakter ini tuh membentuk kepribadian dari peserta didik, dan lebih baik dibentuk dari semenjak peserta didik itu masih kecil ya, dimana dia masih belum bisa membedakan yang baik dan buruk. Disitulah ilmu-ilmu itu akan dia serap dan akan dia terapkan nanti ketika dia dewasa gitu. Memiliki kepribadian yang tangguh dan baik ini juga tentunya bertujuan ya, agar peserta didik ini dalam dunianya atau lingkungan sekitarnya itu mampu menyesuaikan dirinya, seperti bagaimana berinteraksi dengan orang lain dengan tepat ya, dan bagaimana memilih sikap ketika terjadinya sesuatu yang ada di luar kehendaknya gitu. Terus yang terakhir ini ada meningkatkan kepercayaan diri. Ya, meningkatkan kepercayaan diri, karena proses pembelajaran yang berkaitan dengan pendidikan itu sendiri melibatkan proses peningkatan rasa percaya diri ya, confidence. Ini ada kalau saya pelajari di salah satu mata kuliah saya itu ada namanya model ARCS, itu ada attention, relevance, confidence, sama satisfaction. Relevance itu ya pertama, yang A itu attention. Attention itu pertama kayak perhatiannya, kemudian relevansinya itu relevansi pembelajaran dengan kehidupannya, kemudian ada confidence, rasa kepercayaan diri yang saat ini kita bahas, kemudian yang terakhir ada satisfaction, itu rasa kepuasan yang timbul. Ya, di confidence ini tuh karena orang sudah mengalami pendidikan dan menempuh pendidikan, akan muncul rasa perasaan percaya diri dalam misalnya ya, berbicara, kemudian percaya diri dalam mengemukakan pendapat, kemudian ada percaya diri gitu dalam menantang penilaian yang bertentangan dengan nilai-nilai sendiri, atau dia ini berprinsip dan berideologi kekeh, kalau kita sekarang tuh bahasanya kekeh gitu ya, dan sebagainya. Alhasil di dunia pendidikannya di saya ya akan mendongkrak kepercayaan diri seseorang tersebut. Kalau kita berbicara mengenai pendidikan berkembang ini kita pendidikan ini bisa sampai ke titik ini ya, baik seunggul apapun, separah apapun pendidikan negara kita ini, itu akibat adanya sejarah loh. Inilah yang saya sebutkan bahwa pendidikan itu juga belajar dari pengalaman itu nggak salah, tapi itu juga termasuk dalam proses pendidikan, yaitu belajar dari pengalaman maupun sejarah yang udah terjadi dalam hidup kita. Itulah yang dijadikan pembelajaran, maka sebagai referensi terkait pendidikan yang terus berkembang hingga saat ini. Pendidikan di Indonesia sudah mulai ada dari kapan? Ya, awal mulanya nih, ini mulai aja kali ya untuk membahas perkembangannya. Ini mulai dari tahun 1901
yang dimana Belanda ini mulai membangun sekolah-sekolah di Indonesia untuk kalangan pribumi. Nah, tujuan dari Belanda mendirikan sekolah ini tuh apa? Ya, untuk sebagai salah satu penerapan dari politik etis tersebut yang Belanda terapkan di pada saat itu. Seperti yang sudah saya sebutkan di awal ya, bahwa Van Deventer ini melakukan politik etis. Nah, untuk sekedar tambahan informasi bahwa politik etis ini berisi mengenai edukasi, irigasi, dan migrasi. Kenapa politik etis ini bisa ada dan diterapkan? Karena Van Deventer ini ingin melakukan sebuah kebijakan balas budi yang dibentuk untuk mengganti kerugian masyarakat Hindia Belanda pada saat itu ya, Indonesia, atas eksploitasi yang dilakukan oleh pemerintah Belanda. Karena pada saat itu Belanda, ya menurut Van Deventer tuh, Belanda sudah diakui oleh negara Eropa gitu, sudah maju. Jadi itu merupakan salah satu sebab alasan mengapa politik etis ini dibuat dan diterapkan di Indonesia. Nah, akhirnya karena kebijakan politik etis tersebut, ini Belanda mulai memperkenalkan pendidikan formal kepada masyarakat Indonesia. Tetapi itu tetap dibagi sesuai dengan status sosial maupun dari keturunannya gitu. Yaitu yang pertama ada ELS. ELS itu sendiri singkatan dari Europese Lagere School, yaitu sekolah dasar untuk kaum atau orang Eropa. Kemudian yang kedua ada HIS, yaitu Hollands Industry School, yaitu sekolah dasar untuk pribumi. Kemudian ada MULO ada MULO, yaitu singkatan dari Mare Witgebert Lager Onderwijs, itu tingkat SMP lah kira-kira. Kemudian yang terakhir ada AMS, itu singkatan dari Algamara Middelbare School. Ya, dari keempat pembagian sekolah tersebut pasti kita familiar lah ya, pakai seolah-olah oh ya kayak pernah mempelajarin ya. Memang itu kita memang mempelajari 4 sekolah tersebut di jenjang SMA. Tapi emang itu yang paling terkenal. Tapi selain dari 4 itu tuh ada sekolah lain gitu yang namanya sekolah desa. Nah, sekolah desa ini tuh dibangun di Priangan, di Cirebon, kemudian di Keduk, Kediri, dan lain sebagainya. Nah, sekolah desa ini memiliki tujuan pastinya yang dibangun, dan gurunya ini digaji oleh rakyat. Tetapi walaupun begitu, dalam masa pembangunannya itu sekolah desa tersebut tuh harus melalui uji coba, dan murid sekolah desa itu tidak boleh dipaksa untuk sekolah. Nah, ini tujuannya itu ya sebagai salah satu upaya gitu, upaya mengatasi merosotnya kemakmuran Bumi Putra dan memberantas buta huruf. Karena pada saat itu tuh karena dijajah dan tidak sempat melakukan pendidikan ya, rakyat Indonesia itu mengalami buta huruf yang sangat tinggi gitu. Rata-rata orang belum bisa membaca. Oleh karena itu dibuatlah sebuah sekolah desa oleh Belanda. Tadi kita sudah membahas mengenai sekolah desa. Nah, itu selanjutnya ada sekolah namanya Vervolg ya. VERVOLG ya, Vervolg. Ini itu juga sekolah sambungan gitu. Sekolah sambungan dari sekolah desa yang sudah ada. Dan lama belajarnya ini kira-kira sekitar 2 tahun ya. Dan dalam pembelajaran ini terdapat kelas tambahan yang memberikan pelajaran pertanian. Selanjutnya ada sekolah Bumi Putra kelas 2. Kemudian ada sekolah dasar berbahasa Belanda untuk Cina dan Bumi Putra, dan pendidikan rendah. Nah, ini dia, sekolah warga negara tinggi ini disediakan untuk golongan Eropa, bangsawan, Bumi Putra, atau tokoh-tokoh terkemuka. Jadi, jika ada rakyat pribumi yang berhasil menempuh pendidikan sampai sekolah warga negara tinggi, itu terhitung hal yang luar biasa. Berarti orang tersebut kalau bukan orang kaya, orang terkemuka, atau memiliki keturunan yang hebat gitu. Nah, dari kebijakan Belanda yang berupa politik etis, kemudian ada pengenalan pendidikan formal, dan lain sebagainya itu, akhirnya nih pendidikan formal ini mulai dikenal di hampir di seluruh provinsi Indonesia. Nah, di saat pendidikan ini tengah berjalan nih, tiba-tiba tuk Jepang datang dan turut mengaruhi sistem pendidikan yang ada. Kira-kira bagaimana perubahannya setelah Jepang datang? Perubahan
Perubahan yang terjadi, ini mulai dari negatif positif dulu ya. Perubahan yang terjadi setelah Jepang ini mulai masuk ke Indonesia itu ada negatifnya, ada positifnya dari segi pendidikan. Positifnya itu, contohnya itu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia jadi bahasa resmi pengantar pendidikan. Kemudian sistem pendidikan yang dibagi-bagi tadi dijadikan satu, alias sudah tidak ada kelas sosial, yaitu sekolah rakyat 6 tahun namanya. Atau bahasa Jepangnya itu namanya Kokumin Gakko. Nah, itu tadi sekolah rakyat 6 tahun itu termasuk ke dalam sekolah pertama, yaitu ya dilaksanakan selama 6 tahun. Kemudian yang kedua ada sekolah menengah 3 tahun, dan yang terakhir ada sekolah menengah tinggi 3 tahun. Nah, sekolah menengah tinggi 3 tahun ini kayak SMA tapi di zaman Jepangnya. Nah, untuk dampak negatifnya itu banyak tenaga pendidik dan pelajar yang dialihkan untuk membantu keperluan perang Jepang pada saat itu. Terus juga sekolah dasar itu tadinya pada saat masih dijajah Belanda itu sekitar jumlahnya 21.500, kemudian turun menjadi 13.500. Kemudian di sekolah lanjutannya dari 850 turun menjadi 20. Dan perguruan tingginya Memang terdiri dari apa 4. sih tujuan pendidikan dari Jepang itu? Yaitu, setahu saya yang sudah saya baca ini tuh untuk menyediakan tenaga cuma-cuma. Nah, tenaga cuma-cuma ini tuh ya kita kenal dulu sebagai namanya Romusha. Nah, terus juga untuk prajurit-prajurit untuk membantu peperangan Jepang, ya di peperangan gitu, kepentingan Jepang. Nah, ini part yang bikin lebih herannya lagi, bahwa tujuan Jepang lainnya ini untuk membuat barisan propaganda Jepang yang diberi nama Sendenbu. Tugasnya itu untuk menanamkan ideologi baru yang menghancurkan ideologi Indonesia Raya. Memang kalau kita bandingkan pendidikan Indonesia dan Belanda itu ya lebih baik pada saat dijajah Belanda daripada dijajah oleh Jepang. Soalnya gini, dari segi tujuan aja sudah diganti atau dirubah. Tujuannya juga dirubah, kemudian proses pembelajarannya juga dirubah, mata pelajarannya juga dirubah. Kalau menurut saya sih ini lebih ke sekolah militer ya daripada sekolah pendidikan. Jadi pendidikan pada saat kolonialisme Belanda atau Jepang yang lebih baik? Jika dibandingkan dengan pendidikan sistem zaman Belanda politik etis dengan sistem pendidikan pada saat zaman Jepang, mana yang lebih baik? Tentu saja menurut saya sih lebih ke sistem pendidikan penjajahan Belanda politik etis. Karena kita bisa lihat dari segi tujuannya, dari segi tujuan, dari proses pembelajaran, kemudian proses pembelajaran sistem Jepang dan Belanda ini jelas-jelas beda. Dari ketiga proses pembelajaran yang telah saya sebutkan tadi, untuk sebagai tambahannya ini, murid-murid di setiap paginya ini wajib mengucapkan sumpah setia kepada Kaisar Jepang. Luar dari kejelekan sistem pendidikan Indonesia pada masa Jepang ini, di masa pendidikan ini tuh ada sekolah untuk guru. Ya, walaupun di Belanda ini juga ada sekolah guru. Untuk sekolah guru di Belanda itu, sekolah guru negerinya ada di Surakarta, tepatnya pada tahun 1851. Tetapi sebelumnya ini pemerintah sudah menyelenggarakan sebuah kursus-kursus yang dikhususkan untuk guru, diberi nama sebagai normal course atau normal kursus. Ya, dengan tujuan untuk menghasilkan guru-guru di sekolah desa, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi terkait dengan sekolah desa. Kemudian masih berkaitan dengan sekolah guru di Belanda, pada abad ke-20 ini ada para kalangan penganjur politik etis memberikan ide untuk segera membentuk pendidikan tinggi yang namanya itu Hoger Onderwijs, yang akhirnya di tahun 1910 didirikan Perkumpulan Universitas Indonesia. Kemudian kalau untuk di Jepang sendiri itu ada 3 sekolah guru, yaitu yang pertama ada sekolah guru 2 tahun namanya Shotoshi Hangakko. Terus kemudian yang kedua ada sekolah guru menengah 4 tahun Gotoshi Hangakko. Kemudian yang ketiga ada sekolah guru tinggi 6 tahun, nama Jepangnya Kotoshi Hangakko. Tetapi di sekolah guru ini yang ada di zaman Jepang
itu telah menanamkan ideologi yang namanya ideologi Hakko Ichiyo. Hakko Ichiyo sendiri itu merupakan ideologi Jepang untuk memperluas kekaisarannya. Oke, setelah kita membahas ya beberapa materi kita yang di awal, yaitu terkait perkembangan pendidikan Indonesia ya, dari zaman Belanda politik etis kemudian ke zaman penjajahan Jepang. Kemudian setelah Indonesia merdeka ini, tepatnya di tahun 1947, dibentuk sebuah panitia yang bernama Panitia Penyelidik Pengajaran Republik Indonesia yang beranggotakan 52 orang. Panitia ini tuh dibentuk dengan tujuan untuk mengamati masalah pendidikan dan pengajaran kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Kemudian panitia ini juga mengusulkan ya beberapa pokok yang salah satunya berbunyi keberkewajiban sekolah, yang dimana panitia memberi saran wajib sekolah itu dilaksanakan secara bertahap, sesingkat-singkatnya 10 tahun. Kemudian akhirnya pemerintah menyetujui saran dari panitia tersebut dan dibuatlah kerangka dan sistem pendidikan baru. Kemudian apa yang dilakukan oleh pemerintah setelah menerima saran dari panitia? Mungkin inilah yang menjadi awal mula sebuah pernyataan bahwa warga negara Indonesia ini wajib menempuh pendidikan selama kurang lebih 9 tahun. Kemudian setelah pemerintah menerima rekomendasi ini dari Panitia Penyelidik Pengajaran, mulailah dikembangkan sebuah kerangka dan sistem pendidikan baru. Tujuannya ya untuk mendidik anak-anak menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab. Kemudian juga untuk menanamkan dasar-dasar pendidikan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan sosial, kemandirian, dan demokrasi. Nah ini setelah itu mulai dibentuk tingkatan-tingkatan pendidikan ya. Pendidikan rendah selama 6 tahun yaitu sekolah dasar, kemudian pendidikan menengah pertama selama 3 tahun, dan pendidikan menengah atas selama 3 tahun, serta pendidikan perguruan tinggi atau pendidikan tinggi. Bagaimana dengan kurikulumnya? Untuk kurikulum sendiri ya, kurikulum sendiri ini pastinya sudah diterapkan di Indonesia oleh pemerintah Hindia Belanda dan Jepang sebelum Indonesia itu merdeka. Tetapi tentu saja kurikulum itu mengalami terus perubahan. Kurikulum pendidikan nasional yang mengalami perubahan yaitu diantaranya ada tahun 1947, kemudian 1952, 1964 itu adalah kurikulumnya di masa Orde Lama. Kemudian selanjutnya ada kurikulum 1968, 1975, 1984, dan 1994 itu adalah kurikulum yang ada di masa Orde Baru. Dan yang terakhir ada kurikulum tahun 2004, kemudian kurikulum 2006. Kurikulum 2006 ini kita kenal sebagai KTSP. Kemudian ada kurikulum 2013. Kurikulum 2013 ini juga kita kenal sebagai Kurtilas. Itu tuh masuk ke dalam masa reformasi. Masa reformasi ini juga merupakan masa kita. Sekarang ini kita sedang ada di masa reformasi gitu. Dan terakhir kurikulum yang saat ini menjadi isu perbincangan di dunia pendidikan ya, sangat hangat tuh ada kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka sendiri juga baru diterapkan dan untuk baru diadaptasikan gitu di kelas 1 dan di kelas 4, di kelas rendah dan di kelas tinggi. Pengembangan kurikulum ini itu menjadi dinamika gitu. Menjadi dinamika yang memberi respon kepada tuntutan perubahan struktural pemerintahan, kemudian ada perkembangan iptek dan globalisasi. Maksudnya adalah kita tuh hidup di dunia yang terus mengalami perkembangan zaman. Dan perkembangan zaman itu tentu saja tidak stuck, dan ini sifatnya dinamis yang tentunya menyebabkan kita sebagai penerima efek dari globalisasi tersebut akan melakukan yang namanya adaptasi. Nah, kurikulum inilah disesuaikan sesuai kebutuhan peserta didik di masa kini dan di masa yang akan datang.
karena setiap kebutuhan siswa di setiap zamannya itu berbeda, apalagi dengan adanya perkembangan iptek dan teknologi dan sebagainya, itu tentunya menjadi hal permasalahan baru dalam dunia pendidikan. Keberhasilan pelaksanaan penerapan kurikulum tentunya ini sangat ditentukan oleh strategi yang digunakan, yang meliputi penanganan terhadap faktor-faktor tertentu, kemudian kesiapan sumber daya, sarana prasarana, strategi belajar mengajar, faktor masyarakat, dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini tuh satuan pendidikan itu harus mampu dan berusaha mencermati berbagai dimensi tersebut. Oleh karena itu, penerapan kurikulum ini tidak hanya tugas seorang guru saja, melainkan perlunya adanya kerjasama baik dari masyarakat maupun dari pemerintah dalam rangka untuk menyukseskan implementasi dari kurikulum tadi yang telah saya sebutkan. Jadi bagaimana pendidikan masa ini? Untuk pendidikan masa kini ya tentu ya pendidikan masa kini ya jauh. Pendidikan masa kini tentu saja sudah lebih baik. Tentu saja sudah lebih baik daripada pendidikan yang sebelum-sebelumnya. Itulah mengapa sejarah ini jadi pembelajaran, proses belajar semua orang. Karena sudah mengalami pengalaman, kemudian diterapkan dan dikembangkan lebih baik lagi agar hasilnya juga lebih baik lagi. Ditambah nih dengan adanya pengaruh globalisasi dan perkembangan iptek. Pendidikan saat ini ya yang seperti kita tahu nih ya, ada sekolah dasar, ada sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, perguruan tinggi. Itu udah di seluruh Indonesia udah banyak dibandingkan dengan di zaman-zaman dahulu gitu. Kita sudah membahas materi podcast pada kali ini, yaitu tentang perkembangan pendidikan di Indonesia ya, atau sejarah pendidikan di Indonesia dari zaman Belanda politik etis sampai ke Jepang. Tadi sampai terakhir itu ya tentang bagaimana pendidikan saat ini dibandingkan dengan pendidikan zaman dahulu. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan baik dari tutur kata saya maupun dari perbuatan saya yang baik disengaja maupun tidak disengaja. Kemudian juga semoga materi di podcast ini dapat memberikan ilmu bagi para pendengarnya dan juga sekaligus mengulas kembali materi yang telah kita pelajari ya di zaman-zaman sekolah dulu. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.